Ya, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program lagi on air. Dan di segmen terakhir ini ya, masih Iya, ada kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya menghubungi kami di 061 7944 282. Seperti sudah ada penelpon, kita iya. akan angkat langsung. Kita langsung angkat lah Halo, ya. assalamualaikum. Halo, Ya, halo. assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Dengan wabarakatuh. siapa dan di mana? ini dari Bapak Muzakar dari Sumatera Barat. Iya, baik. Silakan Bapak pertanyaannya. Saya akan menanyakan kepada Ustaz tentang sholat sunat suruh. Apakah sholat sunat suruh itu ada Ustaz? Atau seandainya ada, apakah dalilnya kuat Ustaz? Ya, salat. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masalah Bapak sholat suruk ya. ya yang ada di Sumatera Barat, Ustadz, sholat Sunnah. syuruk ya. Iya. Atau kita tahan sejenak nih Ustadz. Kita karena kan tadi dalam kisah Iya, dikit lagi gantung nih tadi ya. Ustadz, Iya, iya. yang bisa kita ambil hikmah. Oke. Terima kasih Bapak ya. Nanti kita akan jawab. Kemudian tadi dikatakan bahwasanya ketika Umar bin Khattab ditusuk ya kan oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, dikatakan maka kemudian sampai pada leher ditusuk, kemudian perut, kemudian di bawah pusar. Nah, ketika ditusuk itu kemudian Umar bin Khattab jatuh, pingsan ya, pingsan. Ini sudah sakaratul maut dikatakan. Nah, kata anaknya Abdullah, maka pada saat itu ku ambil fa'akhadtu imamah. Imamah itu tutup kepala ya. Kalau kita sorban lah kita bilangnya. Kemudian saya tutupkan ke leher Umar bin Khattab, ternyata masuk, menunjukkan koyaknya begitu luas ya, lebar ya, koyaknya begitu lebar. Kemudian dipapahlah, dibawalah Umar ke rumahnya, sehingga kemudian Umar bin Khattab pingsan. Kata para sahabat yang lain, bagaimana bisa sadar ini? Umar sudah begitu banyak darah. Kata anaknya, saya tahu caranya. Kata anaknya Abdullah mengatakan kepada para sahabat, bagaimana caranya? Sementara wanita pada saat itu sudah pada menangis, sahabat sudah bersedih. Kemudian kata anaknya, bisikkan saja di telinganya, as-shalah ya Amirul Mu'minin, as-shalah. Nah, ketika dibisikkan oleh sahabat, wahai Amirul Mu'minin, as-shalah, as-shalah. Kemudian pada saat itu tersadar Amirul Mu'minin Umar bin Khattab. Bayangkan bagaimana kemudian orang yang tidak sadar, ketika dibisikkan sholat, datang waktu sholat, dia langsung siuman. Bagaimana takutnya Umar bin Khattab dengan ibadah sholat ya. Nah, bukan sampai di situ saja. Ketika sudah tersadar, orang yang sakaratul maut, nah kalau kita menyaksikan orang sakaratul maut itu kan senantiasa berpikir dia akan mengucapkan kalimat yang paling penting. Ya kan, apakah wasiat kepada anaknya jangan berkelahi tentang warisan, atau jagalah hubungan baik dan sebagainya kan. Tidak berbicara mungkin jemuran belum diangkat atau sendal jepit lagi putus kan enggak. Bukan hal-hal yang nggak penting saja. Berbicara suatu hal yang penting. Begitu juga dengan Amirul Mukminin yang keluar pada sakaratul maut, yang siuman dari bangunnya, dari pingsannya, pada saat itu sudah sakaratul maut, dia mengatakan, apa pertanyaannya? Dia mengatakan as-shallan nas. Apakah tadi jamaah sholat itu sudah selesai? Dia berpikir seorang pemimpin, khalifah, imam sholat, dia berpikir bagaimana dengan makmumnya, dengan jamaahnya, apakah sudah selesai sholat? Karena itu penting. Karena itu sangat penting bagi seorang mukmin, muslim, orang yang dipimpinnya harus melakukan sholat. Dia berpikir bertanya, as-shallan nas, apakah manusia itu tadi sudah selesai sholat subuhnya? Kata anaknya Abdullah, udah, wahai Amirul Mukminin, sudah. Kemudian yang kedua, yang keluar lagi. Kemudian dia mengatakan, ambilkan saya air. Kemudian anaknya mengambilkan air untuk minum. Katanya, enggak, saya bukan minum, saya mau wudhu. Kemudian diwudhukanlah. Nah, kalau kita kan berpikir lain. Tidak berpikir itu. Kenapa sih kemudian kita yang sakit sikit saja, baru diimpus saja, mengatakan aku nggak bisa sholat. Iya, betul. Tapi bagaimana Amirul Mukminin sakaratul maut setelah makmumnya, karena akan ditanya nanti, makmumnya terhadap dipimpinnya sudah selesai sholat, kemudian dia berpikir kepada dirinya, aku juga punya beban yang sama. Harus melakukan sholat biarpun ini sudah mau meninggal, sudah sakaratul maut, sudah darah di mana-mana.
tapi dia harus melakukan kewajiban itu selagi nyawa masih ada. Tapi kemudian bagaimana kaum muslimin saat ini? Yang kemudian sakit sikit, aku nggak bisa sholat, nggak bisa Betul. gerak, nggak bisa berwudu dan lain sebagainya. Banyak alasan yang kemudian tidak bisa. Bahkan nggak pun sakit, Iya. kotor pakaian kan, Iya, betul. kadang-kadang nggak mau sholat. Faktornya bukan faktor keimanan yang begitu mendorongnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, lagi-lagi kemudian keluar dari lisan Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang membunuh aku? Siapa yang menusuk aku? Mm. Dikatakan, kalau mungkin kalau kita itu pertanyaan yang pertama kan, Iya. ya kan? Ini siapa yang membunuh aku, yang menusuk Iya. aku? Sudah dapat orangnya, sudah ditangkap polisi kah, atau sudah dipukuli dan sebagainya. Tapi Amirul Mukminin itu pertanyaan yang ketiga. Dikatakan siapa yang menusuk aku? Kata anaknya, yang menusuk kamu adalah Abu Lu'lu' al-Majusi. Dia mengatakan, Alhamdulillah laisa mim muqimas shalah. Dia mengatakan, Alhamdulillah yang mengalirkan darahku adalah bukan orang yang menegakkan sholat, bukan orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam itu nggak boleh mengalirkan darah. Mengalirkan darah orang Islam nggak boleh. Jadi sangat dusta. Kita katakan kalau orang Islam ada yang ngebom sana, membunuh kaum muslimin dan lain sebagainya tanpa hak, sementara Amirul Mukminin mengatakan alhamdulillah saya muqimas shalah. Baik. Nah, jadi itu dia. Masya Allah, ceritanya. luar biasa ya. Ustadz, kita ke Langsung. pertanyaan tadi Bapak dari Sumatera Barat ya, mengenai sholat syuruk nih, Ustadz, Itu mengenai gimana dalilnya. Ustaz? Apakah ada Ya. sunnahnya atau gimana? Salat syuruk itu secara hukum sunnah. Ya, secara hukum sunnah. Kapankah dilakukan? Adalah ketika syuruk, ketika matahari mulai terbit. Kapankah itu? Mungkin kalau sekarang sekitar jam 6.15, jam 6.20 sampai jam 6.30 ya. Nah, dalilnya itu kata Rasulullah SAW. Artinya kata Rasulullah itu orang yang melakukan sholat syuruk, yang berdiam diri di masjid dan tidak keluar, maka kemudian sholat rakaatain, 2 rakaat, maka dikatakan maka pahalanya seperti orang yang melakukan umrah. Masya Allah. Itu berdasarkan hadis Rasulullah yang sahih, derajatnya sahih. Dikatakan orang yang berdiam di masjid, maka kita harus diam setelah sholat, kemudian berdiam, kemudian maka setelah datang waktu syuruk, maka kita melakukan sholat 2 rakaat. Itu dia dalilnya yang menunjukkan bahwasanya sunnah. Yang khilaf adalah apakah wanita yang kemudian di rumah bisa melakukan syuruk? Syuruk. Ya. Maka kata para ulama yang rajih adalah mereka bisa. Akan tetapi dengan syarat dia tidak meninggalkan tempat sholatnya, kemudian dia berzikir atau baca Al-Quran atau beribadah, kemudian ketika datang syuruk dia melakukan sholat 2 rakaat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik. Iya, baik. Berarti ada ya Pak dalilnya ya untuk sholat syuruk ya, dan dilakukan setelah sholat subuh, Iya, berdiam langsung di masjid Iya. ya, jangan keluar dan baru nanti waktunya sholat 2 rakaat. Ya, keutamaannya tadi seolah-olah seperti umroh Seperti umroh ya. sempurna. Masya Allah, luar biasa nih. Baik, mungkin Ada ada SMS? pertanyaan terakhir mungkin nih Ustaz ya, karena waktu kita sudah singkat. Ustaz jawab dengan singkat. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini dari hamba Allah di Sitang, mau bertanya Ustaz, apakah boleh nih orang yang belum khatam Quran dia menjadi imam dalam sholat berjamaah di masjid? Pertanyaan yang kedua, orang yang selalu melalaikan sholat 5 waktu. Nah, ini orang ini apakah dia juga boleh nih untuk menjadi seorang imam di sholat 5 waktu ini Ustaz? Berarti imam yang belum khatam Quran ya. Ya, pertama dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikatakan bahwasanya ya ummul qaum, orang-orang yang menjadi imam itu pertama aqra'uhum li kitabillah. Maka dikatakan orang-orang yang menjadi imam pertama yang harus dipahami adalah ketika kita di satu tempat, siapakah yang berhak untuk menjadi imam? Maka dikatakan ya ummul qaum, kata Rasulullah. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Para ulama menjelaskan hadis ini adalah orang-orang mana yang lebih hafal Al-Quran. Jadi di antara kita itu mana yang lebih hafal Al-Quran, yang lebih banyak hafalannya, maka dia yang lebih berhak untuk menjadi imam. Jadi kalau ada yang 30 juz dibandingkan yang juz 30, maka yang didepankan adalah orang yang 30 juz, biarpun dia masih kecil, biarpun dia masih lebih muda. Maka yang dikedepankan yang pertama adalah aqra'um li kitabillah. Atau orang yang a'lamuhum bisunnah, kata Rasulullah, atau orang yang lebih paham tentang sunnah, tentang praktek bagaimana. Karena masalah imam itu bukan saja menghafal,
ya kan, menghafal Al-Quran. Akan tetapi dia harus mengetahui tata caranya. Seandainya dia batal, bagaimana Oh, keadaannya. dari yang lupa Seandainya dia gitu ya. salah, bagaimana. Kelupaan. Ini kadang-kadang kan kita dapatkan imam dia suaranya bagus, ya kan. Kemudian ketika salah, dia nggak tahu bagaimana yang harus dilakukan. Berarti dia tidak mengetahui fikihnya kan. Iya. Ini yang jadi masalah. Ketika dia lupa, Dia lupa ngapain gitu. apa. Nah, jadi dia nggak tahu sikap. Itu maka dikatakan pertama adalah aqra'um li kitabillah wa a'lamu bisunnah. Maka yang pertama adalah yang lebih paham Al-Qur'an, lebih hafal dan yang lebih mengetahui sunnah atau tata caranya, ya kan, secara hukum. Kemudian seandainya fa'in tasawa, ya kata Rasulullah, seandainya sama menghafal Al-Qur'annya sama-sama 30 juz, kemudian sama-sama paham sunnah, ya kan, lebih memahami tentang hukum-hukumnya, maka kemudian dikatakan yang dilihat adalah fa'aqdamuhum hijratan. Maka yang dilihat adalah mana yang lebih dulu datang ke situ. Apakah Bapak Fulan atau Bapak Fulan? Mana yang lebih dulu pindah atau menetap di desa itu. Fa'in tasawaya, seandainya sama, dikatakan fa'in tasawaya, seandainya sama, maka dilihat maka mana yang lebih aktsaruhum silman atau sinnan, kata Rasulullah. Mana yang lebih tua usianya. Jadi kalau kita kan sekarang terbalik. Yang lebih tua itu yang lebih afdal, atau yang punya gelar haji. Nah, betul. Yang itu yang ke depan tidak. Iya. Akan tetapi pertama adalah yang hafal Quran, yang paham tentang tata cara atau sunnah. Kemudian mana yang kalau seandainya sama fa in tasawa, ya seandainya sama-sama hafal 30 juz, sama-sama memahami paham agama. Kemudian yang kedua adalah mana yang lebih dulu datang. Seandainya sama juga pada hari itu yang sama, maka dikatakan mana yang lebih tua. Yang lebih tua itu yang terakhir, bukan dikedepankan ya. Kita kan sekarang nggak, bapak itu lebih tua, lebih lebih tua, afdal, kita hormati gitu. Nah itu dia, bukan orang yang khotam atau tidak khotam. Baik, Ya. Jadi yang tadi masalah sholat, menjaga sholat itu gimana Ustaz? Dia nggak Menjaga jaga sholat seandainya dia sholatnya sering bolong-bolong, nah tiba-tiba itu jadi imam gitu. jadi imam, dan itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu kan dikatakan adalah orang yang paham terhadap Al-Quran, ya kan, paham terhadap agama. Berarti orang yang lebih paham agamanya, bukan orang yang kemudian sholatnya bolong-bolong. Tapi kemudian apabila dia menjadi imam, apakah sah? Secara hukum sah. Secara hukum tetap sah. Tapi manakah yang lebih afdal? Maka yang lebih afdal adalah yang lebih paham. Akan tetapi yang harus digarisbawahi, kata Rasulullah, maka seorang pemimpin, sultan, maka dia ahakku li sultani. Kata Rasulullah, ditutup dengan hadisnya adalah yang pemimpin pada saat itu, jika ada BKM, biarpun ada orang yang hafiz, BKM ini kan pemilik nih, istilahnya penguasa. Penguasa gitu. BKM lah yang lebih berhak untuk menjadi imam. Gitu ya. Tapi seandainya dia tidak mampu, boleh menyuruh orang. Iya. Ya, boleh menyuruh orang. Seandainya kita bertamu, kita ustadz ya misalnya, kemudian masuk ke rumah orang bertamu, tiba-tiba kita yang kita ustadz kemudian lebih berat, enggak. Tetap saja yang punya rumah sultan itu, yang punya rumah yang berhak untuk menjadi imam. Jangan mentang-mentang ustadz, kiai, orang-orang yang hafal Quran kemudian maju ke depan, enggak. Iya, baik. Masya Allah, luar biasa ya. Sebenarnya masih banyak nih pembahasan yang mau kita tanyakan kepada Ustadz. Tapi waktu kita terbatas. Insya Allah nanti di Senin yang akan datang ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu kembali. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmunya yang diberikan kepada kita semua dan bermanfaat. Berkah insyaallah. Setelah amal kebaikan untuk antum Ustadz. Amin. Baik, sahabat keluarga muslim, akhir kata saya Fatur Rahman dan saya Abu Nabil. Pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.